Kitab Henokh adalah salah satu karya kuno yang sering dikaitkan dengan tradisi Yahudi, khususnya dalam konteks apokrifa, kitab di luar kanon resmi Tanakh. Kitab ini tidak termasuk dalam kitab suci Yahudi maupun Kristen arus utama, tetapi dihormati dalam beberapa tradisi tertentu seperti Gereja Ortodoks Ethiopia. Dalam perspektif Islam, kitab Henokh dapat dianalisis dari sudut pandang sejarah Bani Israel dan kaitannya dengan Nabi Idris alaihi salam yang terkadang dianggap sebagai Henokh. Dalam Tanakh, Henokh adalah keturunan ketujuh dari Adam melalui garis keturunan Set. Ia digambarkan sebagai seorang yang berjalan bersama Allah dan kemudian diangkat ke surga tanpa mengalami kematian. Ini mirip dengan kisah Nabi Idris dalam Islam. Isi kitab Henokh. Kitab ini terdiri dari beberapa bagian yang mencakup tema-tema seperti kisah tentang para malaikat yang jatuh ke bumi, Watchers, visi apokaliptik tentang akhir zaman dan penghakiman, deskripsi tentang dunia roh, surga dan neraka, penjelasan astronomi dan kosmologi. Kanonisasi. Kitab Henokh tidak diakui dalam kanon resmi Tanakh, tetapi beberapa isinya memengaruhi tulisan-tulisan apokrifa dan tradisi Yahudi Kristen. Dalam Gereja Ortodoks Ethiopia, kitab Henokh dianggap sebagai bagian dari kitab suci. Dalam tradisi Islam, Henokh sering dikaitkan dengan Nabi Idris alaihi salam, seorang nabi yang disebutkan dalam Al-Quran. Al-Quran tentang Idris. Dan ceritakanlah kepada mereka kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Quran Surah Maryam 56. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Quran Surah Maryam 57. Seperti Henokh, Idris digambarkan sebagai sosok yang dekat dengan Allah dan mendapatkan kehormatan khusus, termasuk kemungkinan diangkat ke surga. Sebagian ulama seperti Al-Tabari dan Al-Qurtubi menyebut bahwa Nabi Idris adalah Henokh, meskipun tidak ada teks Al-Quran atau hadis yang secara eksplisit mengonfirmasi hal ini. Dalam Islam, kitab-kitab non-kanon seperti kitab Henokh dianggap sebagai bagian dari tradisi Israiliyat, cerita-cerita Bani Israel. Sebagian besar ulama menilai kitab ini tidak otentik dan telah tercampur dengan mitos serta tambahan manusia. Narasi dalam kitab Henokh tentang para malaikat yang jatuh dan menikahi manusia tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dalam Islam, malaikat adalah makhluk yang tidak memiliki nafsu dan selalu patuh kepada Allah. Quran Surah At-Tahrim 6. Beberapa tema dalam kitab Henokh seperti akhir zaman, malaikat dan penghakiman memiliki kemiripan dengan tradisi Islam. Namun Islam memiliki narasi akhir zaman yang lebih otentik melalui Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad. Kitab Henokh mencerminkan tradisi Yahudi kuno yang berkembang sebelum dan sesudah masa Nabi Musa alaihi salam. Dalam Islam, tradisi seperti ini dipandang sebagai upaya manusia untuk memahami wahyu, tetapi seringkali terdistorsi seiring waktu. Sikap Islam terhadap kitab Henokh. Tidak ada perintah dalam Islam untuk menerima atau menolak kitab Henokh secara keseluruhan. Bagian-bagian yang sesuai dengan tauhid dan ajaran Al-Quran dapat dipertimbangkan sebagai informasi tambahan, tetapi bukan sumber hukum atau akidah. Bagian-bagian yang bertentangan, seperti kisah malaikat yang jatuh, ditolak karena bertentangan dengan konsep Islam tentang malaikat. Kitab Henokh menunjukkan pentingnya kehati-hatian dalam menerima cerita-cerita yang berasal dari tradisi Bani Israel. Hanya cerita yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis yang sahih yang boleh diambil sebagai pelajaran. Fokus utama Islam adalah menjaga kemurnian tauhid dan memahami akhir zaman serta kehidupan setelah mati melalui Al-Quran dan Sunnah, tanpa bergantung pada kitab-kitab lain yang tidak dijamin keasliannya. Dalam Islam, Idris adalah nabi yang diutus Allah dan ajarannya murni berbasis tauhid. Kisah-kisah yang terkait dengannya dalam tradisi lain perlu disaring sesuai ajaran Islam. Kitab Henokh adalah karya historis yang menggambarkan kepercayaan kuno Bani Israel, tetapi Islam tidak menganggapnya sebagai kitab suci atau wahyu yang otentik. Dalam tradisi Islam, Nabi Idris alaihi salam yang kadang diasosiasikan dengan Henokh adalah seorang nabi yang memegang teguh ajaran tauhid. Kitab Henokh dapat dipelajari untuk memahami konteks sejarah dan budaya Yahudi, tetapi tidak menjadi bagian dari keyakinan Islam. Kitab Henokh juga dikenal
Sebagai satu Henokh atau Kitab Pengajaran Henokh adalah sebuah teks kuno yang sering dianggap sebagai bagian dari tradisi apokrifa dalam Yudaisme. Kitab ini tidak diakui sebagai kanonik dalam Tanakh, Alkitab Yahudi, atau dalam kanon-kanon Kristen arus utama, tetapi memiliki pengaruh besar dalam tradisi eskatologi dan apokaliptik, terutama di kalangan orang-orang Kristen Ethiopia dan beberapa kelompok Yahudi. Dalam perspektif Islam, Kitab Henokh tidak dianggap sebagai kitab suci, tetapi ada beberapa konsep yang dapat dikaitkan dengan ajaran Islam, terutama mengenai ajaran tentang akhir zaman dan malaikat. Secara umum, Kitab Henokh atau satu Henokh mengandung berbagai macam isi yang bisa dibagi menjadi beberapa bagian besar, meskipun kitab ini tidak dianggap sebagai wahyu atau bagian dari kitab suci dalam Islam. Meskipun begitu, beberapa isinya sejalan dengan ajaran Islam atau memberikan gambaran tertentu tentang hal-hal yang serupa dengan narasi Al-Quran. Berikut adalah ringkasan mengenai isi Kitab Henokh dan kaitannya dengan pandangan Islam. Kitab Henokh memuat kisah tentang para malaikat yang disebut Watchers, malaikat pengawas, yang turun ke bumi dan menikahi manusia. Dari pernikahan ini lahir keturunan raksasa yang dikenal sebagai Nephilim. Kisah ini sering dihubungkan dengan pasal dalam kitab Kejadian 1-4 yang berbicara tentang anak-anak Tuhan yang mengambil istri dari anak-anak manusia. Dalam Islam, malaikat adalah makhluk yang tidak memiliki keinginan atau naluri untuk berbuat salah. Mereka tidak menikahi manusia dan tidak melakukan tindakan yang tidak diperintahkan oleh Allah. Dalam Al-Quran, malaikat digambarkan selalu taat kepada Allah dan tidak memiliki hubungan seperti yang digambarkan dalam Kitab Henokh. Oleh karena itu, cerita tentang malaikat yang jatuh ini tidak sesuai dengan ajaran Islam dan dianggap sebagai penambahan atau distorsi dalam tradisi Yahudi dan Kristen. Salah satu bagian utama dari Kitab Henokh adalah visi apokaliptik yang menggambarkan akhir zaman dan penghakiman Allah terhadap orang jahat. Henokh menyaksikan gambaran surga dan neraka, serta berbagai visi tentang masa depan, di mana kejahatan akan dihukum dan kebenaran akan menang. Tema akhir zaman dan penghakiman terakhir dalam Kitab Henokh mengingatkan pada konsep yang sangat kuat dalam Islam mengenai hari kiamat, Yaum al-Qiyamah, yang akan datang dengan penghakiman Allah terhadap seluruh umat manusia. Dalam Islam, penghakiman terakhir akan melibatkan semua amal perbuatan setiap individu, dan Allah akan memberikan ganjaran atau hukuman yang setimpal. Quran Surah Nambuwa, Al-Zalzalah ayat 7-8. Meskipun gambaran dalam Kitab Henokh tidak sepenuhnya sesuai dengan detail yang ada dalam Al-Quran dan hadis, konsep tentang keadilan Allah dan akhir zaman memiliki kesamaan. Kitab Henokh menggambarkan bagaimana Henokh diangkat ke surga dan diberi visi tentang langit dan bumi. Dalam visinya, Henokh bertemu dengan para malaikat dan melihat tempat tinggal orang-orang yang benar dan salah. Dalam Islam, ada kisah mengenai Nabi Idris alaihi salam yang sering diasosiasikan dengan Henokh dalam tradisi Yahudi. Dalam Al-Quran, disebutkan bahwa Nabi Idris adalah seorang nabi yang sangat benar dan taat kepada Allah. Dan Allah mengangkatnya ke tempat yang tinggi, yang bisa dimaknai sebagai surga atau kedudukan tinggi di sisi Allah. Quran Surah Al-Anfal, Maryam 57. Meskipun tidak ada penjelasan rinci dalam Al-Quran tentang pengangkatan Idris ke surga seperti dalam Kitab Henokh, konsep pengangkatan ini dapat dilihat sebagai kesamaan antara keduanya. Kitab Henokh juga mengandung bagian yang membahas astronomi, menjelaskan pergerakan bintang-bintang, bulan, dan matahari. Teks ini mengaitkan fenomena-fenomena alam ini dengan kekuasaan Allah dan menyebutkan bahwa mereka berada di bawah pengawasan malaikat. Islam memiliki pandangan yang sangat jelas tentang penciptaan alam semesta dan segala isinya yang berada dalam kekuasaan Allah. Al-Quran banyak membahas tentang ciptaan Allah, termasuk langit dan bumi, sebagai tanda-tanda kebesarannya. Misalnya, Allah berfirman, "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal." Quran Surah Ali Imran ayat 190. Namun, dalam Islam tidak ada penjelasan yang memuat detil astronomi seperti dalam Kitab Henokh, yang lebih cenderung terkait dengan pengaruh budaya dan pandangan alam pada zaman itu. Islam tidak menganggap Kitab Henokh sebagai kitab suci atau wahyu yang diilhamkan oleh Allah. Sebagian besar isinya dianggap sebagai bagian dari tradisi Israiliyat, cerita-cerita Bani Israel, yang seringkali terdistorsi. Beberapa bagian dari Kitab Henokh mungkin mencerminkan kebenaran tertentu, seperti tentang akhir zaman dan penghakiman Allah.
namun kebanyakan isinya bertentangan dengan ajaran Islam, terutama kisah-kisah tentang malaikat yang jatuh dan pernikahan antara malaikat dan manusia. Dalam Islam, Nabi Idris dianggap sebagai seorang nabi yang diangkat oleh Allah, dan ada kesamaan dalam penggambaran keduanya dengan Henokh. Namun, Islam menekankan bahwa Idris adalah seorang nabi yang menerima wahyu, bukan hanya seorang penglihatan atau figur mistik seperti yang digambarkan dalam kitab Henokh. Secara keseluruhan, kitab Henokh tetap dihormati dalam tradisi tertentu, terutama Kristen Ortodoks Ethiopia. Tetapi dalam Islam, ia tidak memiliki status sebagai kitab yang sah atau otoritatif, dan isinya dipandang sebagai bagian dari kisah-kisah sejarah yang bisa diterima atau ditolak berdasarkan kesesuaian dengan ajaran Islam. Dalam perspektif Islam, kitab Henokh atau 1 Enok, meskipun berasal dari tradisi Yahudi kuno, dianggap mengandung banyak penyimpangan yang bertentangan dengan ajaran tauhid dan wahyu yang benar. Islam menganggap bahwa setelah masa Nabi Musa alaihissalam, banyak teks dan narasi dalam tradisi Bani Israel, termasuk kitab Henokh, mengalami distorsi atau penambahan yang menyimpang dari ajaran asli yang dibawa oleh para nabi. Berikut adalah beberapa penyimpangan utama yang terdapat dalam kitab Henokh menurut perspektif Islam. Salah satu bagian paling terkenal dari kitab Henokh adalah kisah tentang malaikat yang disebut Watchers, penjaga, yang turun ke bumi dan menikahi wanita manusia, menghasilkan keturunan raksasa yang dikenal sebagai Nephilim. Malaikat ini dilaporkan melanggar perintah Allah dengan menyimpang dari tugas mereka. Dalam Islam, malaikat adalah makhluk yang taat kepada Allah dan tidak memiliki sifat seperti manusia, termasuk nafsu atau keinginan untuk berinteraksi dengan manusia dalam cara yang salah. Malaikat tidak bisa melakukan perbuatan dosa atau pelanggaran terhadap Allah. Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Karena itu, kisah malaikat yang jatuh dan menikahi manusia ini dianggap distorsi yang bertentangan dengan ajaran Islam mengenai malaikat sebagai makhluk yang selalu taat. Kitab Henokh memuat penjelasan yang sangat detail mengenai pergerakan langit, matahari, bulan, dan bintang. Terdapat bagian yang mengklaim bahwa Henokh mendapatkan wahyu mengenai alam semesta dan pengetahuan astronomi yang mendalam, termasuk bagaimana matahari dan bulan mengatur waktu. Dalam Islam, pengetahuan tentang alam semesta dan hukum-hukum alam adalah milik Allah yang hanya dapat diungkapkan kepada umat manusia melalui wahyunya, seperti yang tercatat dalam Al-Quran. Pengetahuan mengenai kosmologi dan astronomi yang terdapat dalam kitab Henokh dianggap tidak sah dan bertentangan dengan wahyu yang lebih sempurna dalam Islam, karena hanya Allah yang memiliki kuasa penuh atas penciptaan dan pengaturan alam semesta. Quran Surah Sana Al-Anbiya ayat 30. Kitab Henokh menggambarkan surga dan neraka dengan cara yang sangat berwarna dan penuh simbolisme. Misalnya, terdapat gambaran tentang tempat hukuman bagi orang-orang yang berdosa, serta keindahan surga yang penuh dengan taman-taman dan pohon-pohon. Ada juga penggambaran malaikat yang mengawasi proses hukuman tersebut. Dalam Islam, deskripsi tentang surga dan neraka sangat jelas dan lebih bersifat eskatologis, diberikan dalam Al-Quran dan hadis. Surga dan neraka adalah tempat yang nyata dan memiliki kualitas yang berbeda dari yang digambarkan dalam kitab Henokh. Perbedaan ini menunjukkan adanya tambahan cerita yang bertentangan dengan wahyu yang diberikan oleh Allah, sehingga dianggap penyimpangan dalam perspektif Islam. Kitab Henokh termasuk dalam tulisan apokrifa yang berasal dari periode setelah Nabi Musa dan bukan bagian dari kanon Taurat yang asli. Dalam tradisi Yahudi, kitab ini dianggap sebagai karya apokrifa yang tidak diterima sebagai wahyu yang sah. Islam mengakui bahwa wahyu yang diturunkan kepada Nabi Musa dan nabi-nabi lainnya adalah untuk umat mereka. Namun seiring berjalannya waktu, wahyu tersebut mengalami distorsi dan penyimpangan oleh sebagian kelompok. Kitab Henokh sebagai bagian dari tradisi yang datang setelah wahyu yang diakui dalam Islam, yaitu Taurat, Injil, dan Al-Quran, dianggap tidak sah dalam perspektif Islam, karena wahyu terakhir yang diterima umat manusia adalah Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Hal ini menunjukkan bahwa kitab Henokh bukan merupakan wahyu asli yang diterima oleh para nabi. Kitab Henokh berisi banyak nubuat tentang kehancuran dunia, penghakiman akhir, dan datangnya seorang Mesias yang akan menegakkan keadilan.
Namun, pemahaman ini berbeda dari apa yang diajarkan dalam Islam mengenai akhir zaman dan kedatangan Nabi Isa alaihissalam sebagai pembawa keadilan dan kebenaran. Dalam Islam, yang akan datang di akhir zaman adalah Nabi Isa alaihissalam, bukan seorang figur mesianik yang berbeda untuk mengalahkan Dajjal dan menegakkan keadilan. Selain itu, Islam menekankan bahwa Dajjal adalah sosok penipu besar yang akan muncul sebelum kedatangan Nabi Isa. Semua narasi dalam kitab Henokh yang berhubungan dengan mesianisme, jika tidak sesuai dengan wahyu yang benar, dianggap sebagai penyimpangan dalam pandangan Islam. Kitab Henokh diyakini ditulis dalam beberapa fase, dengan pengaruh dari kebudayaan Yunani dan Persia, yang memperkenalkan konsep-konsep yang tidak terdapat dalam ajaran asli Bani Israel atau Islam. Banyak elemen mitologi dan cerita rakyat yang diperkenalkan ke dalam kitab Henokh, yang menjadikannya sebuah karya yang tercampur dengan distorsi. Islam menekankan bahwa wahyu yang benar dan tidak tercampur adalah yang datang melalui Nabi Muhammad dalam bentuk Al-Quran, dan ajaran yang tersebar setelahnya harus sesuai dengan wahyu tersebut. Setiap penambahan atau perubahan dalam teks-teks agama yang dilakukan oleh manusia setelah masa kenabian dianggap sebagai penyimpangan yang harus dihindari oleh umat Islam. Dalam perspektif Islam, kitab Henokh dianggap sebagai salah satu karya yang mengalami penyimpangan dalam ajaran asli Tauhid yang dibawa oleh para nabi. Penyimpangan utama dalam kitab ini mencakup cerita tentang malaikat yang jatuh, kosmologi yang tidak sesuai dengan wahyu Islam, deskripsi surga dan neraka yang berbeda, dan konsep mesianisme yang bertentangan dengan kedatangan Nabi Isa alaihissalam. Islam mengajarkan agar umatnya berpegang teguh pada wahyu yang murni, yaitu Al-Quran, dan tidak terjebak pada cerita-cerita yang tidak sesuai dengan ajaran Tauhid dan Sunnah yang benar. Kitab Henokh atau 1 Enok memiliki status yang unik dalam tradisi keagamaan, termasuk dalam pandangan Islam di era modern. Meskipun kitab ini tidak diakui sebagai bagian dari kitab suci yang sah dalam Islam, ia tetap menjadi subjek studi dan diskusi, baik di kalangan ilmuwan Muslim maupun dalam konteks kajian sejarah agama-agama kuno. Berikut adalah beberapa aspek terkait kondisi kitab Henokh di era modern menurut versi Islam. Kitab Henokh tidak diakui sebagai wahyu yang diterima oleh Nabi dalam Islam. Meskipun kitab ini berkaitan dengan sosok yang dikenal sebagai Nabi Idris alaihissalam. Dalam tradisi Islam, teksnya tidak dianggap sebagai wahyu yang sahih. Dalam Al-Quran, hanya wahyu yang diberikan kepada nabi-nabi yang diakui oleh Allah yang memiliki otoritas. Dan Henokh, Idris tidak menerima kitab seperti Nabi Musa atau Nabi Muhammad. Kitab Henokh bersama dengan banyak cerita lainnya, termasuk yang bersumber dari Talmud atau literatur Yahudi lainnya, dianggap sebagai bagian dari Israiliyat, yaitu kisah-kisah yang berasal dari tradisi Bani Israel. Dalam Islam, cerita-cerita ini sering dijadikan referensi untuk memahami sejarah, namun harus diwaspadai karena kadang-kadang mencampurkan kebenaran dengan kebohongan. Di era modern, kitab Henokh menjadi subjek kajian akademik dan arkeologis, terutama setelah ditemukannya salinan-salinan manuskripnya di Gurun Qumran pada abad ke-20. Kitab ini juga menjadi bagian dari studi agama Abrahamik dan sering dikaitkan dengan tradisi apokrifa dalam kekristenan dan Yahudi. Meskipun tidak diakui dalam kanon agama-agama besar, kitab Henokh dipelajari oleh sejarawan dan ilmuwan agama sebagai bagian dari literatur kuno yang memberikan wawasan tentang pandangan dunia dan kepercayaan-kepercayaan di zaman kuno, termasuk tentang malaikat, eskatologi, dan akhir zaman. Kitab Henokh mengandung cerita-cerita tentang para malaikat yang jatuh, seperti yang dikenal dalam kisah Watchers, yang datang ke bumi dan berhubungan dengan manusia, serta menghasilkan keturunan raksasa. Islam menolak konsep ini karena bertentangan dengan ajaran Al-Quran tentang malaikat. Dalam Islam, malaikat adalah makhluk yang tidak berbuat salah dan selalu taat kepada Allah. Quran Surah Mim At-Tahrim ayat 6. Oleh karena itu, ajaran ini dianggap sebagai penyimpangan dan bukan bagian dari wahyu yang sah. Kitab Henokh juga mencakup tema-tema apokaliptik mengenai penghakiman akhir zaman yang mungkin mirip dengan narasi dalam Islam mengenai kehidupan setelah mati dan penghakiman Allah. Meskipun demikian, pandangan eskatologi Islam lebih berfokus pada wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad dan ajaran yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, kitab Henokh dianggap tidak memberikan otoritas atau wawasan yang lebih lanjut tentang akhir zaman dalam konteks Islam. Kitab Henokh dan karya-karya apokrifa lainnya telah memperkaya pemahaman tentang perkembangan awal tradisi Yahudi dan Kristen,
Bagi ilmuwan Muslim yang mempelajari sejarah agama, kitab ini memberi wawasan tentang bagaimana mitos, kosmologi, dan pemikiran keagamaan berkembang di dunia kuno, meskipun tidak dianggap sebagai wahyu yang sah dalam Islam. Dalam pandangan Islam, kitab Henokh menjadi contoh bagaimana ajaran yang tidak berasal dari wahyu bisa berkembang menjadi narasi agama yang dipertahankan oleh beberapa kelompok, meskipun bertentangan dengan wahyu asli yang diwahyukan oleh Allah. Hal ini menjadi pelajaran bagi umat Islam untuk tetap berpegang teguh pada wahyu yang benar, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Islam mengajarkan untuk menghindari penyimpangan dalam akidah dan tidak menganggap kitab-kitab apokrifa atau Israiliyat sebagai sumber ajaran agama. Umat Islam diajarkan untuk kembali pada sumber wahyu yang sahih, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi. Kisah-kisah seperti dalam kitab Henokh yang tidak sesuai dengan prinsip tauhid harus dipahami dengan hati-hati. Meskipun tidak dianggap sebagai wahyu dalam Islam, kitab Henokh tetap memiliki nilai untuk dipelajari dalam konteks sejarah agama dan tradisi keagamaan. Pengetahuan ini dapat membantu umat Islam memahami konteks historis dan budaya dari ajaran agama-agama Abrahamik, serta memperluas pemahaman mereka tentang perjalanan agama. Kitab Henokh di era modern tetap menarik bagi ilmuwan, sejarawan, dan para pengkaji agama sebagai sumber sejarah yang penting. Namun, dalam Islam, kitab ini tidak dianggap sebagai wahyu atau bagian dari kitab suci yang sah. Meskipun begitu, kisah-kisah yang terkandung dalam kitab ini memberikan pelajaran tentang penyimpangan dari ajaran tauhid yang benar dan pentingnya berpegang pada wahyu yang sah dari Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Pandangan ulama Islam dan ilmuwan Muslim terhadap kitab Henokh, terutama berkaitan dengan tema akhir zaman dan Mesaya, mencerminkan interpretasi terhadap ajaran-ajaran yang ada dalam kitab ini, yang seringkali berhubungan dengan eskatologi dan sosok penyelamat dalam tradisi apokrifa. Meskipun kitab Henokh tidak dianggap sebagai wahyu atau kitab suci dalam Islam, beberapa ulama dan ilmuwan Muslim memandangnya sebagai bahan kajian sejarah atau bahkan sebagai contoh penyimpangan teologis. Berikut adalah pandangan mengenai akhir zaman dan Mesiah dalam kitab Henokh menurut ulama Islam dan ilmuwan Muslim. Dalam kitab Henokh, tema akhir zaman sangat dominan dengan pembahasan tentang penghakiman terakhir, pertempuran antara kekuatan baik dan jahat, serta kedatangan Mesias yang akan membawa keadilan. Kitab ini menggambarkan dunia yang dilanda kehancuran dan dosa, diikuti oleh pemulihan yang dibawa oleh sosok mesianis yang akan mengalahkan kekuatan jahat dan membangun kerajaan yang adil. Dalam Islam, akhir zaman juga merupakan tema penting dan sering dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad. Namun, Islam memiliki pandangan yang lebih terfokus pada kedatangan Nabi Isa sebagai Mesias yang dijanjikan, bukan sosok mesianik seperti yang digambarkan dalam kitab Henokh. Nabi Isa akan turun kembali di akhir zaman untuk melawan Dajjal, penipu besar, dan menegakkan keadilan serta tauhid. Ulama Islam cenderung menganggap bahwa narasi apokaliptik dalam kitab Henokh adalah bagian dari Israiliyat, kisah-kisah dari tradisi Yahudi yang telah tercampur dengan mitos dan distorsi sejarah. Meskipun beberapa unsur dalam kitab Henokh berhubungan dengan tema akhir zaman yang juga ada dalam Islam, seperti konsep penghakiman dan kedatangan seorang penyelamat, pandangan Islam lebih mengutamakan wawasan yang jelas dari wahyu Al-Quran dan hadis. Kitab Henokh menggambarkan sosok mesianik yang akan datang untuk menegakkan keadilan. Sosok ini sering disebut sebagai anak manusia, yang dipercaya sebagai pemimpin yang akan menghukum orang jahat dan menyelamatkan orang-orang yang benar. Dalam bagian lain kitab ini, sosok mesianik ini juga digambarkan memiliki kedekatan dengan Tuhan dan akan membawa pembalasan kepada para malaikat yang jatuh, Watchers, dan keturunan mereka, raksasa Nephilim. Dalam Islam, Mesias adalah Nabi Isa yang disebut sebagai Al-Masih. Dalam Al-Quran, Nabi Isa dipandang sebagai nabi yang sangat dihormati, dan kedatangannya kembali di akhir zaman untuk mengalahkan Dajjal adalah salah satu tanda besar dari kiamat. Meski dalam kitab Henokh ada konsep mesianik, Islam lebih menekankan bahwa hanya Nabi Isa yang merupakan penyelamat yang sejati dan diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu, bukan figur mesianik lainnya. Ulama Islam menganggap sosok mesianik dalam kitab Henokh sebagai bagian dari penyimpangan keyakinan. Hal ini dikarenakan konsep mesianisme dalam kitab Henokh tidak sesuai dengan ajaran Islam tentang wahyu yang diutus hanya kepada nabi-nabi yang sah, seperti Nabi Isa.
Dalam Islam, meskipun ada keyakinan terhadap kedatangan Isa di akhir zaman, sosok tersebut jelas terkait dengan ajaran tauhid dan bukan mitos atau penyelamatan yang bersifat duniawi semata. Sebagian ulama Islam, seperti Ibnu Katsir, menganggap kitab Henokh sebagai karya apokrifa yang tidak memiliki otoritas dalam agama Islam. Mereka menilai kitab ini sebagai Israeliyat, cerita dari tradisi Bani Israel, yang seringkali mengandung unsur mitos dan distorsi terhadap ajaran Allah. Sosok mesianik dalam kitab Henokh dianggap tidak relevan dengan ajaran Islam. Islam mengakui Nabi Isa sebagai Mesias yang akan turun di akhir zaman dan bukan figur mesianik yang berasal dari mitologi atau tradisi Yahudi Samaritan. Dalam kajian ilmiah modern, beberapa ilmuwan Muslim mungkin melihat kitab Henokh sebagai teks yang menggambarkan pemikiran eskatologis pada zaman kuno, yang menawarkan wawasan tentang bagaimana berbagai tradisi agama pada waktu itu merumuskan konsep tentang keadilan ilahi dan kehidupan setelah mati. Beberapa ilmuwan Muslim mungkin mempelajari kitab Henokh untuk memahami konteks sejarah dan budaya seputar perkembangan agama-agama Abrahamik, namun mereka tetap membedakan antara teks apokrifa dan wahyu yang diterima oleh nabi-nabi yang diakui dalam Islam. Secara keseluruhan, kitab Henokh tidak diterima sebagai bagian dari ajaran Islam, meskipun beberapa tema dari kitab ini, seperti akhir zaman dan sosok mesianik, mungkin memiliki kemiripan dengan konsep-konsep yang ada dalam Islam. Dalam pandangan Islam, akhir zaman akan dipenuhi dengan kedatangan Nabi Isa untuk mengalahkan Dajjal, bukan oleh sosok mesianik lainnya. Mesias dalam Islam adalah Nabi Isa, Al-Masih, yang kedatangannya telah dijanjikan untuk membawa keadilan dan menghancurkan kebatilan. Sementara kitab Henokh menggambarkan sosok mesianik yang berbeda. Islam mengajarkan untuk berpegang teguh pada wahyu yang diberikan dalam Al-Quran dan hadis, dan tidak menerima kitab apokrifa seperti kitab Henokh sebagai bagian dari ajaran agama yang sah.